acara Ngocol Sehat, ngobrol curcolnya orang ambal tentang kesehatan. Edisi kali ini kita akan membahas tentang stunting dan wasting. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami beban ganda gizi. Bappenas mencatat angka kekurangan gizi di Indonesia masih cukup tinggi. Permasalahan kekurangan maupun kelebihan gizi ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut juga dialami oleh anak dari berbagai kelompok sosial ekonomi, baik keluarga miskin maupun keluarga kaya. Hal ini menjelaskan bahwa penyebab stunting, wasting bersifat multidimensional. Tidak hanya kemiskinan dan keterbatasan akses pangan saja, akan tetapi juga pola asuh dan pemberian makanan pada balita. Data di wilayah Puskesmas Ambal 2 pada tahun 2022 untuk stunting 12,8% dan wasting 5,7%. Angka tersebut melonjak prevalensinya yaitu pada akhir Maret tahun 2023, di mana stunting 15,9% dan wasting 6,3%. Angka tersebut di atas target dari kabupaten. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyepelekannya. Baiklah, mari kita ikuti Ngocol Sehat edisi stunting dan wasting bersama Dr. Isip dan programmer gizi Puskesmas Ambal 2. Ya, selamat siang Dr. Isip, Dr. Faiz. Selamat siang programmer gizi kita, Mbak Santi. Iya. Gimana perasaannya di Ngocol Sehat? Puasa-puasa? Agak lemes karena ini udah jam makan siang. Oh iya. Kita masih bersabar ya. Tapi tetap semangat. Tetap semangat untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat terkait edisi kali ini ya, Mbak Santi dan Dr. Faiz, yaitu tentang stunting dan wasting. Gak apa-apa ya saya panggil Mbak Santi atau tidak apa-apa. biar kelihatan lebih muda. Kelihatan muda Ya, seperti oke. yang di tengah. Ya, seperti yang di tengah ya. Kita berarti tua. Oke. Stunting dan wasting ini ya Mbak Santi, kita lihat bahwa di Dr. Isip juga kita lihat di laporan akhir Maret ya, di akhir Maret 2023 itu kenaikannya lumayan ya Mbak? Ya, lumayan. Lumayan. Perlu kita evaluasi ya, agak tinggi dan itu hampir sama dengan target, malah di atas target kabupaten. Di atas target kabupaten. Di atas target kabupaten. Baiklah, sebelum kita nanti masuk lebih dalam, baiklah. Ini yang menerangin siapa ini? Dr. Faiz atau Mbak Santi? Monggo. Monggo. Kita serahkan kepada yang lebih muda. Baiklah. Mohon Dok, tolong jelaskan antara stunting dan wasting itu biar masyarakat nanti lebih tahu ya. detail. Jadi sebenarnya stunting ini itu secara definisi merupakan perawatan pendek pada anaknya, anak yang usia 2 tahun, maaf gitu. Nah, perawatan pendek ini diketahui dari mana? Itu diketahui dari kurva WHO yang biasanya kalau ibu-ibu mungkin lihat itu ada di buku pink ya, itu ada di kurva WHO. Itu jika kurva WHO-nya itu di bawah -2. Itu kurva memang ada banyak, tapi yang dipakai untuk stunting adalah kurva yang tinggi badan berdasarkan usia seperti itu. Sedangkan kalau wasting adalah jika berat badannya tidak sesuai dengan tinggi badan. Jadi kurva yang digunakan adalah kurva berat badan menurut tinggi badannya gitu. Nah, untuk stunting sendiri sebenarnya ini tidak hanya berdasarkan kurvanya aja, tapi juga jika dalam 100 hari pertama kehidupannya itu ada permasalahan 1000 hari pertama kehidupannya itu ada permasalahan seperti misalnya ada. Wah, itu nanti kita bahas dong. Oh iya. Ya, Okay. jangan Tapi semuanya. itu, Baik, kalau secara ringkasnya, kalau stunting itu berarti lebih ke pendek atau gimana? lebih ke pendek. Lebih ke pendek. Ya, diukur dari tinggi badan berdasarkan usia. tinggi badan berdasarkan usia. Kalau wasting, Kalau wasting itu kurus berarti. jadi Gizinya kurus. gizi kurus. Dilihat dari mana? Dari badan berdasarkan tinggi badannya. Berat badan berdasarkan tinggi badan. Kalau stunting, berat badan berdasarkan Tinggi badan, tinggi badan berdasarkan usia. umur. Kita yakin bahwa semua itu pasti ada faktor-faktornya ya. Oh. Jadi ada faktor yang menyebabkan terjadinya stunting maupun terjadinya wasting. Ya, boleh dijelaskan? Atau mau berdua menjelaskan juga boleh. Oke. Jadi kalau untuk tadi seperti sudah saya singgung bahwa ini tuh semua terjadi di 1000 hari pertama kehidupan untuk stunting. Kalau untuk stunting, faktornya itu sebenarnya ada banyak. Bisa dari faktor ibunya, faktor anaknya, maupun mungkin ada faktor penyakit. Kalau faktor ibunya sendiri kita lihat dulu ibunya bagaimana. Apakah gizinya untuk ibunya sendiri tercukupi
baik dia sebelum menikah, baik dia selama sudah menikah, selama sedang hamil, bahkan selama dia menyusui itu juga apakah tercukupi atau tidak. Lalu apakah ibunya ini selama hamil juga apakah ada penyakit atau tidak. Seperti kita tahu penyakit-penyakit seperti HIV atau mungkin sifilis itu tuh akan mempengaruhi perkembangan janinnya juga. Dan lalu yang ketiga, faktor ASI-nya. ASI-nya ini kan sebenarnya untuk ibu hamil ini ASI-nya juga ngambil dari nutrisi si ibunya. Ya tadi balik lagi ke yang pertama, kalau misalnya dia ASI-nya tidak keluar, ASI-nya nutrisinya jelek, dia makannya cuma mohon maaf kayak protein-protein yang kurang lah, misalnya mungkin seperti protein nabati aja, kurang protein hewani, itu juga akan berkurang kualitas dari ASI-nya, sehingga itu kan mempengaruhi si kualitas terhadap anaknya. Lalu anaknya sendiri juga berpengaruh. Anaknya ini dari pertama dia hamil, mungkin dari selama dia di janin, apakah anaknya ini berkembang dengan baik. Kita tahu mungkin ada intrauterine growth restriction, itu apakah tidak terjadi seperti itu atau Sebentar. Apa itu tadi intrauterine growth restriction? Jelaskan dong, jangan Bahasa Inggris kali ya. Dan tolong agak dipelanin sedikit ya. Iya. Sekolahan aja. Iya, jadi seperti perkembangan janinnya terhambat. Perkembangan janinnya terhambat juga Mempengaruhi sekali. Itu artinya bahwa janinnya yang sudah seharusnya misalnya sudah di usia 6 bulan, berat badannya sekian, derajat jantungnya sekian, perkembangannya seperti apa, tetapi di perkembangan janinnya tidak tercukupi, tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Lalu juga kita bisa lihat penyakitnya pada anak-anaknya. Apakah anak-anak yang ada ketika usia kurang dari 2 tahun ini penyakitnya ada apa enggak? Misalnya dia sering terkena diare, atau mungkin dia terkena paparan dari luar seperti TBC, atau mungkin terkena HIV, itu juga sangat berpengaruh. Gitu. Ya. Kalau Bu Santi mau nambahin? Asap rokok juga mungkin ini ya dok ya. Iya betul. Karena biasanya walaupun istri itu nggak merokok, tapi kan dia sebagai perokok pasif ya. Pasif itu Nah itu juga sangat berpengaruh pada pembentukan HB. Karena kan biasanya ibu hamil kan juga HB-nya rendah. HB itu ya. hemoglobin ya. Ya kan biasanya ibu hamil biasanya HB-nya itu kan rendah. HB normal itu kan di atas 12 ya. Biasanya kalau ibu hamil ya ada yang 9, 10, kalau ada yang lebih dari 12 ya itu berarti sih udah mungkin asupannya juga sudah bagus. Terus di faktor-faktor itu ada juga tidak dok? Faktor misalkan pada saat dia pemberian makanan tambahan atau Bu Santi ya, pada saat pemberian makanan tambahan usia kan tadi di bawah 2 tahun ya, berarti kan melewati usia 6 ke sana kan sudah mulai makan, itu ada pengaruhnya nggak sebagai salah satu faktor penyebab dari stunting maupun wasting ini? Pastinya ada pengaruhnya ya, karena setiap makanan yang diberikan, setiap makanan yang dimasukkan kepada anak itu kan ada nilai gizinya, nilai kalorinya, nilai nutrisinya, itu yang akan nanti mengembangkan ke dalam bentuk tubuh anaknya. Protein membentuk otot, protein membentuk lemak yang ada dalam tubuh, lemak juga begitu. Karbohidrat juga membentuk energi pada anaknya. Kalau anaknya nggak ada energi, anaknya juga jadi lemas. Itu pasti berpengaruh. Dan itu pasti berpengaruh juga ke bagian tulangnya, ke bagian ototnya juga. Gitu. Bisa menambahkan? Ya, mungkin dari PMDA gitu. Balik Mas. Terkait apa tadi Pak? PMBA. Ya, Itu PMBA apa? itu pemberian makanan bagi bayi dan anak-anak. Biasanya kan nih ASI eksklusif dulu ya awalnya ya, kalau bayi baru lahir itu kan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Akan tetapi kadang-kadang ada yang belum 6 bulan sudah dikasih makan. Ya, itu juga sangat berpengaruh. Terus nanti 6 bulan kita mulai berikan MPASI juga tergantung kita ngasihnya apa. Biasanya kan kalau non sewu ya, kalau ada embahnya gitu kan biasanya ya makannya kadang-kadang hanya nasi sama sayur saja, tidak ada proteinnya. Padahal tadi seperti yang sudah dikatakan Dr. Faiz, protein hewani itu kan yang penting ya, harus sesuai dengan umurnya, jenisnya, teksturnya, cara. Biasanya kan ada yang mungkin karena baru makan, mentang-mentang baru makan, jadi bikinnya encer gitu. Nah kalau encer itu kan pasti nanti banyak airnya gitu ya Mbak Tias ya. Jadi kan harus sesuai, jadi teksturnya tetap lembut tetapi kental. Jadi kalau ibu-ibu pengen tahu lebih banyak ini, biasanya di buku PINK, di buku KMS itu ada di situ. Tapi sebenarnya mungkin ibu-ibu tidak sempat ya baca-baca buku ini. Jadi mungkin kalau ini bisa membantu, nanti coba silakan di
bukan lagi umur 6 bulan mulai makan nanti teksturnya lembut tapi kental, terus nanti 6 bulan sampai 9 bulan kalau sudah mulai tumbuh gigi bisa mulai dengan tekstur yang cincang. Nanti kalau sudah 1 tahun sudah mulai makan sama dengan makanan keluarga. Tapi tadi saya mau jelasin dulu sedikit bahwa tadi wasting ini sebenarnya dia mungkin wasting ya. Mungkin kalau wasting sebenarnya agak mirip sedikit dengan stunting. Cuman bedanya dia kan kurus. Nah, kurus ini sebenarnya nggak harus saat hari pertama kehidupan. Wasting ini juga bisa terjadi saat misalnya anak sedang sakit. Kita tahu misalnya anak kita lagi diare gitu, dia pasti bisa jadi kurus. Itu bisa jadi wasting ketika diukur gitu. Tapi itu sebenarnya bisa balik lagi seperti biasa gitu. Jadi kalau wasting bisa kemungkinan Betul, balik lagi, betul. tapi kalau stunting lebih ke menetap. Lebih ke jangka panjang. Oh, lebih ke gitu jangka ya, panjang. dampaknya gitu. Terus balik lagi mungkin ke pertanyaan Mbak Tias. Iya. Untuk faktor yang mempengaruhi ya. Faktor yang mempengaruhi sebenarnya banyak ya. Tadi mungkin Bu Santi udah singgung sedikit. Misalnya yang paling dekat aja, mungkin faktor keluarga. Ya kita nggak bisa mungkir ya, mungkin kalau di Indonesia gitu ya, ada yang keluarganya tinggal sama mbahnya, sama siapa gitu ya. Mbahnya ini mungkin intervensi gitu, kayak bilang, ini habis lahiran, saya dapat pasien kemarin seperti itu, ini habis lahiran nggak boleh makan daging, nanti asinya amis. Padahal sebenarnya daging itu penting ya buat asinya juga, karena nanti di situ akan dikeluarkan zat-zat gizinya di sana dari ASI, karena kan selain bayi makannya apa selain ASI gitu. Itu penting. Jadi faktor keluarga itu sangat penting. Misalnya juga faktor keluarga yang lain, apakah ayahnya ini ngedukung apa enggak nih punya anak. Ayahnya ternyata cuma mau punya anak tapi ternyata tidak didukung dengan memberikan makanan seperti itu. Ayahnya merokok nggak di depan anaknya, itu juga pengaruh. Karena kalau dengan merokok depan anaknya pasti anaknya sakit-sakitan biasanya gitu. Ingat ya, calon ayah ya, dengerin Iya. ya. Kalau kita tekankan ya, suatu saat dokter kita akan sidak ke tempatnya dokter Faiz seperti itu atau tidak. Ya, jadi dari keluarga, terutama keluarga inti dulu ya, Keluarga yang inti harus dulu. ada yang bukannya harus tetap harus ya, Tetap ada harus. kesepakatan untuk mendidik atau mengasuh pola asuh anak ini. anaknya, betul. Terus harapannya tidak ada campur tangan dari pihak-pihak atau pihak Campur tangan boleh tapi Campur tangan yang boleh. benar, yang yang positif. Terus tidak percaya mitos juga ya? Jangan. Tidak percaya mitos. Tanyakan ke bidan. Tanyakan ke bidan atau tenaga kesehatan Tenaga atau program bergizi Atau puskesmas nomor bergizi, 2. gitu. Kita buka tiap Rabu, ya Mbak Santi. Mungkin tadi faktor yang mempengaruhi juga air bersih dan sanitasi itu juga sangat berpengaruh ya Sangat berpengaruh. dalam stunting gitu. Mempengaruhi Terjadinya stunting. stunting. Ternyata kompleks juga ya. Stunting Kompleks, itu ya. tidak hanya dari remaja, kemudian dari Ibu hamil, hamil, kemudian dari menyusui, Iya. kemudian Keluarganya juga. nifasnya, keluarganya juga itu memang makanya sekarang stunting itu kan sudah menjadi masalah nasional, nasional ya. Makanya itu kita bahas di sini karena masalah nasional. Oke. Oke, dampak stunting ya. Ya, dampak stunting itu kan jadi kalau pendek saja itu sebenarnya kan namanya stunted ya Mbak Dias ya. Stunted ya, kalau pendek saja. Tapi kalau ada yaitu dampak dari stunting itu karena berpengaruh pada kecerdasan otak juga. Ya, jadi kalau stunting itu biasanya ya dia pendek dan kecerdasannya kurang gitu. Tetapi seperti kayak Pak Habibie gitu kan dia pendek, akan tetapi kan dia otaknya cerdas. Nah itu Gimana? mungkin hanya stunted saja. Jadi kalau misalnya sudah ada balita pendek ya stunted, ya kalau dia sudah di atas 2 tahun, memang kita intervensinya agak susah ya kalau sudah di atas 2 tahun. Jadi kita harus memfokuskan ke asupan protein tadi untuk mengoptimalkan kecerdasan otaknya. Di bawah usia Di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun itu. Ya di bawah 2 tahun pun seperti itu, akan tetapi kalau di bawah 2 tahun mungkin tingginya masih bisa terkejar, akan tetapi kalau sudah di atas 2 tahun, kalau dia memang sudah pendek ya sudah, maksudnya ya mungkin tidak bisa kita mengejar karena dia sudah tertinggal ya dari teman-teman sebayanya. Jadi kita optimalkan ke kecerdasan otaknya. Jadi walaupun mungkin anak saya pendek nih, tetapi otaknya tidak seperti IQ-nya tidak rendah gitu ya. Ini balita juga gampang mudah sakit. Gitu, gampang mudah sakit ya kalau memang stunting, karena asupannya kan kemungkinan dia protein hewaninya itu kurang. Ya.
Oke, jadi kalau di masyarakat umum ini biasanya kalau makan ya sudah nasi sama sayur sudah. Yang penting dia sudah kenyang. Akan tetapi mungkin protein hewaninya yang masih Iya. perlu dievaluasi di sini. Iya. Mungkin Dokter Faiz mau nambahin dong. terkait dampak Iya, tadi sebenarnya Bu Santi udah nyebutin semua ya. hampir ya. Iya, semua sih sebenarnya. Semua ya. Jadi memang karena stunting ini pengaruhnya ada kecerdasan. Kenapa seperti itu? Karena tadi seperti saya jelaskan di awal definisi bahwa dia kan pengaruh di 1000 hari pertama kehidupan. Iya. 1000 hari pertama kehidupan itu termasuk dia saat membangun otaknya, membuat otaknya. Kalau 1000 hari pertama kehidupan aja otaknya tidak terbangun kan artinya kecerdasannya jadi berkurang seperti itu. Efek-efeknya memang ada banyak hal seperti kecerdasan, itu efek jangka panjangnya. Kecerdasan, daya tahan tubuhnya rendah. Kalau misalnya nanti sekolah tiba-tiba rankingnya jelek, saat mau kerja juga dia susah mencari kerja lah, mungkin kayak gitulah ibaratnya. Tapi kalau jangka pendeknya saat misalnya masih kecil-kecil, itu anak jadi gampang sakit, benar kata Bu Santi tadi, gampang diare, gampang batuk pilek, itu penyakit-penyakit yang mungkin katanya sepele, tapi itu bisa jadi berpengaruh karena dia stunting. Tapi tolong saya dibantu untuk menjelaskan ke masyarakat untuk bisa melihat bahwa anaknya itu stunting atau stunted atau boosting itu dilihat dari mana di lembar buku KIA ini. Silahkan Sakti jam ini. Oke ya. Biasanya kalau ibu-ibu itu kalau nimbangin anaknya Ini biasanya kita pakai buku KIA yang baru ya, yang jadi baru ya yang bolak-balik sampulnya sudah. bolak-balik seperti Hmm. ini sudah sangat lengkap sebenarnya ya. Nah biasanya ibu-ibu itu kalau nimbang anaknya itu yang ditanya hanya berat Berat badannya. badan. Ya kalau dia sudah ain kalau memang anaknya itu sudah naik. Tidak turun. Tetapi kadang mereka lupa karena mereka lupa nggak tanya tinggi badannya. Ya soalnya ini di Hanya sini ada ya di sini tulisannya hanya berat badan saja. Nah ini harusnya ya, harapan Ya. kedepannya nanti di situ Ya. ada tinggi badannya ya Mbak San. ya ada ini harusnya dibagi dua di apa ya di garis diagonal ya. Jadi yang atas itu nanti dikasih berat badannya, yang bawah ada tinggi badannya ditulis. Jadi di garis diagonal nanti yang atas ada berat badannya, bawah ada tinggi badannya. Jadi biar ibu di rumah itu bisa tahu, nanti dia bisa buka di sini kan ada ini ya. Nanti kalau kita mau tahu anak kita stunting apa tidak, stunted sih ya sebenarnya kalau yang kita ukur pakai grafik ini stunted. Jadi Stunted. iya stunted dia pendek apa tidak, nanti kita cari di grafik panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Jadi kalau istilahnya tinggi badan untuk anak di bawah 2 tahun itu panjang badan ya Mbak ya. Oke, ya jadi ya panjang badan. Jadi panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Ini untuk anak perempuan ya yang warna pink. Nanti kalau yang laki-laki warnanya biru ya. Nanti disesuaikan sendiri ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kameramen. Iya. Kalau di sini ada garis merah ya, di sini ada garis merah, ini main 2. Jadi kalau di bawah main 2 itu bisa dikatakan pendek. Jadi nanti umurnya berapa, tingginya berapa, kita tarik garis. Nah nanti titiknya ketemu di mana? Kalau titiknya ketemu di bawah garis merah ini, berarti dia pendek. Nah kalau dia di bawah main 3 ini, kalau ini garisnya hitam ya, kalau di bawah ini berarti dia sangat pendek. Kalau yang aman ini di atas main 2 SD sampai garis merah yang atas ya. Dua Main itu 2 tahap aman lah ya. yang tahap aman. Kalau di atas ini juga tidak bagus. Under apa? Underweight apa ya? Bukan. Kalau underweight itu nanti berat badannya yang di bawah. Ini terlalu tinggi berarti. Terlalu Tapi tinggi. jarang sekali ya. Jarang sekali, ya. Ya jarang sekali kalau yang di atas garis merah. Jadi gitu ya Mbak Tias untuk mengetahui gitu ya. Nanti kalau untuk wasting, ya wastingnya berarti jadi berat badan menurut tinggi badan. Jadi yang ini ya. Jadi atas bawah itu sudah Ya. mengetahui stunting atau yang bawah itu untuk mengetahui Iya, wasting wasting. tadi. Iya, kalau ini berurutan ya. Ini sama. Nanti kalau ini yang di bawah main 2 SD, Ya. kalau ini garisnya ada oranye, ini ada merah. Jadi nanti yang di bawah garis merah. Ya. Oke, di bawah garis merah nanti ini kurus. Kalau di bawah main 3 SD itu standar deviasi ya. Ya. Standar deviasi di bawah ini yang hitam ini
sangat kurus, lagi. Ibu balita, mohon ya untuk mengingatkan kami, Ya. kami tenaga kesehatan, apabila pada saat posyandu itu bisa menyampaikan, Bu, tolong ini belum diisi, biar kami menjadi perhatian untuk bisa mengisi di halaman tersebut. Ibunya harus aktif ya. Ya, jadi sebenarnya buku ini lengkap loh kalau kita mau baca dari A sampai Z itu ada semua ya. Ada semua. Terkait sudah diperbarui, Sudah lebih diperbarui, lengkap. lebih Yang dulu lengkap sih lagi. sudah ada. Oke, selanjutnya cara mencegah stunting dan wasting. Ayo dok. Cara mencegahnya ya. Iya dong, tadi kan faktor-faktor sekarang cara mencegahnya supaya kita ya supaya kita iya terutama nanti dokter Faiz ya. Nah kita Iya. kan mah udah Sudah. ya, Sudah. terus sudah cukup. Sudah. Nah, dokter Faiz Iya. yang nanti akan membuat ya. Jadi cara mencegahnya dong. Iya. Stunting atau wasting ini kan tidak ujuk-ujuk, tau nggak ujuk-ujuk, Mm-mm. tidak tiba-tiba saja Oke. dia itu menjadi stunting. Ah. Ini ada perjalanan panjang Kalau dari kalau misalnya mau ngomong dari cara mencegahnya dari yang muda nih, iya. pemerintah kan juga sekarang lagi menggalakkan program untuk mewajibkan remaja-remaja itu meminum tablet tambah darah. Itu juga salah satu hal yang bisa mencegah stunting. Itu saat-saat sebelum menikah. Ketika sudah menikah, ya makannya harus banyak. Persiapan kehamilan itu penting karena karena saat kehamilan dengan usia misalnya usia saat dia mau hamil itu di bawah 20 tahun itu kan resiko. Usia di atas 35 tahun pun juga resiko. Jadi persiapan untuk hamilnya penting. Lalu juga apakah dia punya penyakit? Screening penyakitnya itu harus lengkap gitu. Karena kan seperti di puskesmas ada screening hepatitis, itu kan penting ya, HIV, sifilis. Itu semuanya sebenarnya ujung-ujungnya adalah untuk mencegah si stunting gitu. Stunting dan Dan wasting, ya, jangan betul. lupa itu dok. Mm-mm. Dua kita bahasnya Dua. hari ini. Dan ANC saat ibu hamil juga penting. ANC atau antenatal care. Demikian tadi acara Ngocol Sehat edisi stunting dan wasting. Terima kasih Dokter Faiz, terima kasih Mbak Santi. Semoga edisi Ngocol kali ini bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa.